Kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW memerintahkan aku, mewasiatkan kepadaku untuk melakukan 7 perkara. Yang pertama, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Kalau Anda ingin merasakan kebahagiaan, ya, cintai orang miskin dan dekati mereka. Hal itu akan melahirkan apa? Melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melihat kepada orang yang berada di bawah saya dan tidak melihat kepada orang yang berada di atas saya. Jadi kita harus melihat ke bawah. Jangan bisa menengok ke atas terus. Kalau menengok ke atas, melihat orang-orang kaya, orang-orang sukses, itu nggak ada habisnya. Yang ada, kalau kita nggak mampu seperti mereka, kita bisa kesel. Tapi kalau kita melihat orang yang kurang beruntung, yang berada di bawah kita, status sosialnya, maka akan muncullah rasa qanaah itu terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga tali silaturahim meskipun orang lain memutuskan tali itu. Jadi kebahagiaan itu apa? Dengan cara kita menjaga tali silaturahim. Yang keempat, tidak meminta-minta kepada siapapun. Islam mengajarkan kita untuk memberi. Jangan suka minta-minta kepada orang. Tetaplah berusaha, tetaplah berdoa, berikhtiar, lalu tawakal, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bicara yang benar walaupun pahit. Itu kebahagiaan itu. Karena kalau kebenaran ini tidak kita sampaikan, maka kebatilan akan merajalela. Kalau kebatilan merajalela dan tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mau menghentikan, maka hidup kita akan sengsara. Maka letak kebahagiaan di mana? Ketika kita berkata-kata yang benar walaupun pahit. Yang keenam, kata Nabi SAW melalui Abu Dzar Al-Ghifari, agar tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Jangan takut celaan orang-orang yang mencela, karena kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kalau kita menyampaikan kebenaran, jangan takut celaan, jangan takut kena bully. Selama Allah meridhai kita dan kita berada di jalan yang benar, kita akan menemukan kebahagiaan itu, insya Allah. Yang ketujuh, selalu dan sering berkata, mengucapkan zikir apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena ucapan hauqalah ini, itu kata Nabi SAW adalah harta karun di bawah aras. Kalau kita sering ucapkan, kita sering hayati, kita fahami, kita amalkan dengan sebaik-baiknya, maka kata Nabi, kita itu mendapatkan harta karun yang Allah letakkan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa